Nah, untuk pekan keempat ini 1 bulan kita selesaikan implementasi kita penggunaan untuk akun Git dan GitHub. Nah, terus kita ada juga pembuatan materi LMS yang kita masukkan nanti. Ya, jadi materi ini nanti kita susun sebaik-baiknya di awal ini. Jadi biar kita tahu kira-kira apa aja yang mau kita siapkan. Oke, pekan keempat ini, jadi nanti semuanya akan dicek. Oke, sederhana ya. Dan kita coba uploading materi masing-masing semuanya nanti, dan akan membuat kuis yang kuisnya nanti ada sertifikatnya, dan mempromosikan materi. Oke, jadi abis kita buat materi ini, semua akun sosial media kita akan dimanfaatkan untuk itu. Jadi semuanya akan share link materi-materi yang dibuat ke dosen, ke mahasiswa yang lain, ke adik kelas yang lain. Kenapa? Boleh jadi apa yang kita tahu mereka pengen tahu juga. Gitu. Jadi bisa share ilmu di situ. Ya, jadi yang memanfaatkan ini bukan hanya sekedar kita misalkan dari anak-anak yang magang dari Innovindo atau bahkan teman-teman kita yang lain juga. Jadi ini akan dipromosikan materi yang udah dibuat teman-teman itu. Gitu. Oke, sebentar ya. Itu yang saya bisa sampaikan. Sampai sini saya tekan dulu. Cukup. Ya udah, kita lanjutkan dulu ya. Untuk sprint nanti kita semua buatnya Oke, nanti yang pertama teman-teman akses gitscrum.com. Jadi di Gitscrum ini buat akun yang free gratis ya. Keduanya nanti buat akun GitHub. Ini pakai akun baru nggak apa-apa. Ya, silahkan buat akun baru. Udah punya nggak apa-apa juga. Dilanjutin. Nah, jadi nanti kita ada time tracking, ada board yang dikerjakan, to-do list per harinya apa yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Apakah statusnya sudah selesai atau belum? Kita pakai Scrum di sini. Kalau GitHub nanti di akhir kita akan coba posting project-project kita nanti sebagai project open source. Oke. Berikutnya untuk yang Laravel 8 ini harus dipastikan semua komputernya ya support Laravel 8. Di ekosistem yang baru ini sebetulnya yang keren dari Laravel ini ekosistem ya teman-teman. Ada yang tahu ekosistem? Saya yang nanya sekarang, ada yang tahu ekosistem? Pak? Lingkungan. Lingkungan. Apa ya? Environment. Bagus. Oke, ekosistem. Ada yang tahu? Timbal balik antara makhluk hidup. Keren banget ya itu jawabannya. Ekosistem. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Laravel itu sebetulnya ada sebutannya serverless. Jadi kita ngebuat sistem, kita nggak usah setting aplikasi, setting environment, setting server. Kita tinggal publish aja, langsung jadi sistemnya online. Nah, jadi ekosistem itu yang akan membuat sistem kita terintegrasi. Itu keren banget. Nih, contoh tadi yang saya ceritain itu adalah Vapor. Jadi sebetulnya Laravel ini gratis, tapi kalau akan menggunakan ekosistem ini berbayar. Jadi aplikasi kita nanti bakal serverless. Terus ada server management. Jadi semua aplikasi kita itu kalau ada error nanti bakal kita dapat notifikasi. Error di mana sebelah mana. Itu kan keren banget. Kebanyakan itu kalau server down, kita nggak tahu downnya itu dari mana, asal penyebabnya. Ini keren banget. Ini ekosistem. Berikutnya ada zero downtime development. Jadi ketika kita publish, tidak akan pernah downtime servernya. Nah, berikutnya ada real time event. Nah, ini akan dipakai untuk apa? Multi platform. Ada administration panel. Kita monitoring semua sistem Laravel kita. E-commerce, toko online kita muncul, database-nya ada apa aja di administrasi panel ini.
Terus LMS, learning yang kita buat, nanti muncul juga notifikasi tentang sistem kita di situ. Kesehatannya dan lain sebagainya. Saran-saran dari Laravelnya seperti apa. Jadi semua aplikasi kalau kita buat, seumur hidup kita ada 20, nanti semuanya bisa dimonitoring secara real time di Nova ini. Terus ada monitoring yang dia dilakukan dengan schedule. Terus ada micro framework Lumain ini untuk pengembangan API. Terus ada Docker environment, Dockernya ini akan kita bisa publishnya nanti di VPS. Nah, ada Shell, ada Spark, ada SaaS application scaffolding. Ini kalau kita buat aplikasi tapi bisa dipakai untuk banyak orang sekaligus. Ini untuk billing, jadi banyak banget. Termasuk Valet. Valet itu untuk environment for Mac. Termasuk untuk testing secara otomatis. Nah, termasuk Jetstream. Jetstream seperti yang tadi saya sebutin itu seperti starter pack. Jadi ketika diinstal langsung banyak plugin langsung nempel semua. Gitu. Sehingga semuanya bisa langsung dipakai gitu. Nah, termasuk nanti ada Telescope untuk ngedebug semua masalah yang ada di sistem kita. Coba kalau kita buka satu-satu PHP natif, didebug satu-satu, ditesting satu-satu. Kebayang waktu kita akan banyak terbuang. Tapi dengan ekosistem ini, kita akan dibantu semuanya itu, teman-teman. Jadi Laravel itu yang keren itu adalah ekosistem. Termasuk ini ada Webpack Asset Compilation. Kenapa ini ada? Karena banyak script JS, CSS ini yang ukurannya besar sehingga dibukanya jadi agak lambat. Pernah nggak kalau buka web itu jadi agak lambat, lambat begini ya gitu. Nah itu tuh karena nggak pakai Webpack gitu. Jadi kalau pakai Webpack itu semuanya jadi kalau kita sebut kompresi. Jadi semuanya dikompile jadi aset yang ukurannya beberapa kilo, kecil banget kita. Nah, ekosistem ini yang akan kita coba kembangkan, teman-teman. Di Laravel 8 ini udah siap tuh untuk memfasilitasi itu semua. Nah, kalau kita pakai CI, kita harus ngorbanin berbulan-bulan untuk membuat ekosistem itu, Masya Allah. Ya. Nah, kalau di Laravel ini sudah disiapkan. Jadi kalau nanti pengembangan berikutnya itu ada project yang berbayar, ini sudah cocok jadi project berbayar. Ya. Project berbayar itu artinya ya kita dapat sesuatu dari company mana gitu untuk kerjain sesuatu gitu. Nah, untuk instalasi ini teman-teman, nanti kita pakai Laravel 8. Terus untuk terminal semuanya sudah ada terminal ya. Nah, untuk backendnya juga ini udah banyak nih, udah siapin. Oh iya, berarti nanti siapin Composer semuanya. Terus nanti kalau di Windows mungkin kita pakai SAM, Composer sama Laravel. Kalau untuk kode editor kita samain aja dulu semuanya pakai VS Code ya. Nah, kenapa harus VS Code? Oke, kita main ke Stack Overflow. Oke, di Stack Overflow Developer Survey ini artinya semua orang di muka bumi ini dilakukan survei gitu. Jadi ceritanya ini lagi ngesurvei tentang kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para programmer. Oke. Nah, di sini dari surveinya menunjukkan bahwa Amerika adalah orang-orang yang paling banyak terlibat dalam survei Stack Overflow ini. Dan di sini kita lihat India nomor urut kedua. Berarti teknologi ini India sudah maju banget gitu. Ketiganya baru Jerman. Keempatnya ada Irlandia, tuh ada Kanada, ada Prancis, ada Brazil, Poland. Nah, Indonesia mungkin urutan ke berikutnya gitu ya. Gak tahu keberapa ya. Nah, untuk umur ada yang ditanyakan, dari umur berapa biasa Anda membuat coding? Hampir rata-rata survei menunjukkan dari 11 sampai 17 tahun. Berarti ini anak-anak SMP dan SMK yang paling banyak nanti. Baru berikutnya 18 sampai 24, berarti ini anak-anak kuliah nih. Jadi anak SMK sama anak kuliah ini potensi yang sangat besar untuk belajar coding. Nah, di usia saya 30 tahunan, akhirnya cuma 5%-an. Jadi programmer usia ini dikit banget ya. Nah, terus
mengenai pembuatan kode nih hampir rata-rata mereka belajarnya dari video blog. Nah, lihat, video dan blog. Tapi mereka bisa aja belajar di YouTube, bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya kalau udah selesai belajar, mereka ada tanda buktinya nggak udah belajar? Nah, adanya e-course gratis itu biar dapat sertifikat, ya kan? Kan nanti harus laporan atau ke gurunya anak SMK teh. Udah beresin itu belum? Udah, Pak. Berapa nilai ujiannya? Di bawah rata-rata, berarti nggak akan dapat sertifikat. Udah belajar belum? Belajar dari mana, Pak? YouTube. Terus gimana? Ya udah, Pak, gitu aja. Ya nggak bisa tuh. Harus ada tanda buktinya. Nah, tanda bukti adalah sertifikat. Maka kita bukan hanya sekedar ngebuat video, tapi ada bukti dari belajar anak-anak kita. Belajar dari mana lagi? Dari sekolah. Berarti rata-rata anak-anak belajar dari sekolah. Dari buku dan online course. Nah, ini target kita. Jadi kita tuh adalah nomor urut keempat course itu. Online course dan certification. Jadi tempat untuk belajar. Oke, berikutnya kita belajar teknologi. Di teknologi ini kita lihat nih, apa yang paling banyak orang, nah lihat. Untuk programming, professional developer ini nomor 1 itu JavaScript. Menurut saya ini materi yang harus ada dari teman-teman yang disiapkan dari tim ini. Jadi 6 orang harus ada yang ngambil 1 JavaScript, 1 HTML atau CSS, 1 SQL, berikutnya ada Python, berikutnya TypeScript. Yang berikutnya boleh nyusul PHP. Nah, jadi kalau di sekolah hanya diajarkannya misalkan materi, misalkan ya, cuman ada C gitu ya, berarti sebetulnya dosen masih belum lihat potensi ini gitu. Atau mungkin dari kurikulumnya belum diupdate. Karena biasanya Stack Overflow ini akan terupdate trennya setelah 1-2 tahun. Jadi di survei tahun 2021, mungkin di Indonesia implementasi 2 tahun yang akan datang gitu. Baru rame JavaScript gitu. Jadi nggak langsung bisa diimplementasi. Karena namanya rapat kurikulum, ngeganti kurikulum kan itu, betul nggak? Wah, sekolah seberapa kali rapat kurikulum, can beres-beres ya, dan lain sebagainya. Terus gurunya juga, antong lah JavaScript mah setting kan gitu. Cek dosennya, aduh, kenapa sih harus TypeScript? Terus ada Python, aduh, itu yang ada aja dulu lah PHP. Maksudnya ini emang yang lagi tren. Maka kita mengikuti kebutuhan pasar. Mau nggak mau, gitu. Betul nggak? Emang kita mau ngikuti kebutuhan siapa? Oh, saya mau buatnya pokoknya pakai Visual Basic. Visual Basic, lihat. VB 4%. Ada sih yang nyari. Tapi jadi ini teknologi programming yang penting kita sebetulnya menyesuaikan kurikulum. Lihat, kalau database, nomor 1 MySQL, nomor 2 PostgreSQL, nomor 3 SQLite, ini untuk mobile aplikasi. MongoDB ini untuk big data. Jadi MongoDB ini mulai naik daun, teman-teman. Karena ini bukan masuk ke kelasnya SQL. Semuanya berbentuk file. Jadi nanti database-nya pakai file JSON. JavaScript Object Nation. Luar biasa ya. Nah, ini MongoDB. Nah, berikutnya ada MariaDB, ini mulai naik juga. Jadi MySQL ini karena sudah dibeli oleh Oracle ya, dia ada yang premiumnya, sehingga MariaDB mulai naik karena dia sebagai orang yang dulu sebetulnya melahirkan MySQL. Tapi yang benar-benar open berarti MariaDB. Oke, berikutnya lihat. Untuk cloud, nomor 1 AWS, Amazon Web Service. Jadi mau nggak mau ada antara kita yang ngobrol sedikit tentang AWS lah. Keren banget ya ngobrol sedikit ya. Atau yang paling mudahnya kalau nggak bisa AWS Pak, karena nggak bisa free, berikutnya ada Heroku. Ini bisa free teman-teman. Walaupun sebetulnya Google platform ini sama Azure juga ada free, biasanya $500 dan sebagainya. Jadi kalau kita ngebuat e-course pakai yang free ya nggak apa-apa, gratis yang penting gitu. Buat nyontoin aja, upload project posting gitu. Walaupun cuma 1 project. Ya. Oke, lihat. Untuk web framework, nomor 1 ini React.js. React.js ini kisahnya agak panjang ya. Ini dari dulu ditemukannya Facebook sama Mark Zuckerberg. Tim pengembangannya itu melakukan audit, kenapa sih Facebook tuh lambat ya gitu. Karena datanya mulai banyak gitu. Nah, muncullah teknologi React.js ini untuk membantu
sosial media yang paling kompleks di muka bumi ini, ya Facebook gitu. Lihat, Facebook ada banyak komponen di sana yang diaksesnya secara real time. Ini React.js. Berikutnya masih ada jQuery. Ternyata jQuery masih dipakai. Ya. Nah, lihat Laravel yang ke-10. Kenapa Laravel ke-10? Lihat, sebetulnya di Laravel itu ada jQuery-nya gitu, teman-teman. Ada Vue.js-nya gitu, teman-teman. Ada ASP.NET gitu. Jadi di Laravel framework-nya, tapi di dalam framework ini ada framework-framework yang lain gitu. Gitu. Nah, berikutnya untuk yang ini nih, framework yang lain ada .NET. Dan yang mulai lagi naik daun ini ada React Native. Ini untuk aplikasi mobile-nya, dan ini ada Flutter. Flutter dari Google framework-nya. Ya, untuk other tool ini yang menjawab tadi ya pertanyaan. Kenapa kita harus pakai Git? Nah, karena Git ini nanti akan yang membantu kita untuk kolaborasi. Berikutnya, nah ini jawabannya. Kenapa kita harus pakai Visual Studio Code? Karena hampir rata-rata programmer di dunia pakainya Visual Studio Code. Terus pertanyaannya, kenapa Visual Studio Code jadi pilihan? Bukannya ada dulu mah yang paling terkenal tuh Sublime Text? Gitu. Dulu itu waktu zaman saya kuliah, wah ini juara ini, asli serius. Atau Notepad++. Atau bener, Notepad++. Ini yang keempat. Ini juara juga. Sublime ini dia berbayar, teman-teman. Bisa aja dipakai terus-menerus, tapi nanti suka muncul purchase gini. Ini Sublime itu kecuali yang suka beli crack ya, ada crack-nya nih. Di crack Sublime jadi nggak muncul purchase, sudah ada purchase lisensinya gitu. Nah, kalau yang dia download langsung dari situs resminya, ini Sublime itu berbayar. Dan harganya tidak murah gitu. Jadi artinya berarti semua orang mau ngoding harus butuh uang dulu gitu. Nah, tidak semua suka itu. Sedangkan Notepad++ ini fiturnya agak minim. Iya, minim. Dan ini integrasinya jadi agak kagok gitu. Maksudnya kalau cuma sekedar ngoding bisa, tapi kalau nanti integrasi dengan GitHub dan lain sebagainya agak kurang. Nah, Visual Studio Code ini tuh sebetulnya menjawab semua pertanyaan itu. Gimana fiturnya banyak, terus dia ringan, terus dia juga support integrasi yang banyak dengan banyak bahasa pemrograman.